Hai Lovely People semuanya. Banyak banget yang request untuk ngobrol sama teman-teman dari IESPA, terutama buat para atletnya. Kali ini, your wish is my command. Jadi, aku akan ngobrol-ngobrol langsung sama atlet-atlet yang mewakili Indonesia di ajang SEA Games nanti. Kira-kira ada siapa aja hari ini yang bisa aku ajak ngobrol ya? Ikutin terus ya. Halo, boleh nggak perkenalkan diri nih sama teman-teman semua Lovely People yang ada di sana yang request hari ini untuk bisa ngobrol bareng. Aku cuma bisa lihat dari jauh soalnya waktu pengumuman kemarin. Tuh, boleh nggak cerita-cerita? Halo, nama Udah saya pada Richard tahu Permana kan? sebagai kepala pelatih di Timnas Esports kali ini. Pasti banyak banget pendukungnya, keren banget. Terus. Halo, saya Eko sebagai manajer timnas untuk e-sport. Namanya dong, perkenalkan namanya dong. Namanya siapa? Nama saya Cahyono Prasetyanto. Kece. Silakan. Halo, nama saya Alvin Nasution, saya dari Badan Timnas. Terus. Kayaknya nggak kedengeran ya kalau ini ya. Apa agak kesini sedikit ya? Aduh, Wah, coba lebih kencang lagi. Saya Eko Putra Utama J dari Badan Timnas Esports, nutrisionisnya atlet kita. Nutrisionis, wah nanti mau ngobrol-ngobrol dong Boleh. soal makanan yang disiapin nih. Karena nggak cuma atlet yang ini aja, sports aja ya, e-sports juga penting ya ternyata ya. Pasti. Wah keren, ikutin terus ya. ayo. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama coach yang udah fenomenal. Ternyata aku baru tahu udah jadi atlet dari Tahun 2004. 2004 guys. Wow, gimana pengalamannya? Kita mengulik aja dulu deh. Pengalamannya jadi atlet bertahun-tahun itu gimana caranya bikin pertama tetap konsisten, komitmennya. Belum lagi kalau ada bosen, jenuh tuh gimana? Iya, betul. Iya, jadi atlet memang membosankan apalagi zaman dulu ya. Belum euforia e-sport tuh belum sebesar sekarang gitu ya. Benar. Ekosistemnya juga belum terbentuk seperti sekarang. Pemerintah juga belum support seperti sekarang gitu ya. Iya. Kita juga mungkin membela negaranya tuh cuma bisa satu kali setahun. Tahun Gitu. sekali. Itu pun kalau menang. Kalau nggak menang, nunggu lagi 1 tahun. Jadi aku juga gagal bertahun-tahun. Akhirnya di satu titik tahun 2008 baru tuh dapetin momentumnya. Mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia di Jerman. Wih. Seperti itu. Dari situ pun ya masih berdarah-darah lah ya, tanda petik. Kita masih harus cari sponsor, pendanaan dan lain sebagainya. Selang 7 tahun kemudian lah baru kita bisa kibarin bendera Indonesia di luar negeri, jadi juara 1 waktu itu di Beijing di China. Itu pun tanding dok dari jam 8 pagi sampai jam 2 subuh kalau saya ingat ya. Ya 2 subuh final baru selesai, terus kita baru juara gitu. Itu ya ada story continue lah. Kita udah hasilin ratusan prestasi nasional, internasional, banyak lah pengalamannya. Banget. Sampailah di titik ini kita dipercaya jadi pelatih kepala di Timnas Esports ini. Keren Gitu. banget. Pelatih kepala tuh berarti semua game ya? Semua game, ya, setiap game ada masing-masing pelatihnya yang sudah lolos seleksi. Jadi programnya apa aja kita seleksi semua deh. Terus kita fit and proper test juga. And then setelah mereka kepilih, baru mereka jadi pelatih tim nasional masing-masing nomor. Gitu. I see. Ya. Ngomong-ngomong balik lagi, waktu itu pertama kali bawa emas buat Indonesia, masih ingat nggak? Apa tuh? Juara 1 itu di Beijing sih. Itu titik baliknya juga. Apa ininya? Itu gamenya Counter Strike Global Offensive. Serius? Iya, CS yang tembak-tembakan itu. CS, aku dulu main CS sih. Ketahuan berarti umurnya. Tahuan umurnya nih kalau udah ketahuan main CS sih salah nih. Umur lah, loh enggak ya. Aduh, terus? Susah loh CS. Susah loh. Seru tau. Iya. Kita nonton langsung ngerti. Nah, CS tuh seru. Iya, seru banget. Betul. Terus waktu itu ketika pertama kali mulai dikenal istilah e-sport, pemerintah juga akhirnya mau mengapa ya, mengadmit dan mensupport ya. Waktu itu gimana perjalanannya, prosesnya gimana? Itu mungkin cikal bakal itu 2014 ya. Kita mulai bernaung di bawah Kemenpora melalui 2014 sebutannya ya? dulu FORMI kalau nggak salah ya. FORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Rekreasi itu Ya, maksudnya. masih menjadi olahraga rekreasi. Oke, terus? Dari situ 2016 juga tahu-tahu kita mendatangkan kejuaraan dunia ke Indonesia di Jakarta, di Ancol tepatnya. Terus per 2018 tahu-tahu Asian Games di Jakarta. E-sports jadi olahraga demonstrasi. Oh,
Wah, itu sampai masuk ke misalnya kita main PlayStation, main Gran Turismo, itu sampai ada tuh event di Jakarta tuh ada Asian Games Esports. Itu sampai masuk ke dalam gamenya, diberitakan. Langsung ada beritanya. Masif, ya. Gila. Nah, di situ kita Indonesia tuh berhasil dapat 1 medali emas, 1 medali perak. Tapi ini masih demonstration event, ya. Lalu berlanjutlah ke 2019, ya kita berhasil mencetak 2 prestasi medali perak dari dari nomor Mobile Legend dan Arena of Valor, gitu. Nah, sekarang nih yang seru nih. Sekarang ini ya. berarti lagi momen-momennya Yes, ya buat yes, Indonesia ya. Yes, yes. Berapa cabang berarti ini? Sekarang Kita berapa saat ini akan ada 10 nomor yang kita bisa ikutin. Nah, Namun keputusannya ada di tim review dari PPON, dari Kemenpora. Mau kita tahu lah Indonesia ada pemotongan kuota squad dan lain sebagainya, tim size. Ya, nanti bisa kita saksikan lah di media. Nanti nomor-nomor mana saja yang pemerintah percayakan untuk kita merebut medali gitu ya. aduh, masih deg-degan lagi nih kita nih. Tapi berarti akan ada dari tadi yang kita ajak ngobrol ini, akan ada yang nggak bertanding dong? Kalau yang ini udah sih, Dok. Oh, ini udah. Ini udah. Bocorannya ini udah. Ini udah. Berarti ya udah kalian pikirkan sendiri lah ya. Pokoknya nanti rencananya habis ini melanjut lagi pelatnasnya. Yes. Karena Kita sekarang di- kita lagi ada di Kita lagi ada di Playgrounds Jakarta, ya. betul. Kita lagi tryout di Jakarta. Habis ini mungkin 1 minggu ke depan kita akan pindah ke lokasi pelatnas kita selanjutnya sampai berangkat nanti tanggal 9 Mei. Nah, itu gimana tuh? Kayaknya kalau ngebayangin atlet itu kan pasti ada di satu tempat training dari pagi sampai malam. Istilahnya apa? Streaming ya? Apa istilahnya? ini Apa? scream. Scream, ya. Istilahnya scream ya. Dari pagi sampai malam. Gimana caranya tuh biar mereka bisa tetap semangatnya tinggi ya? Semangatnya tinggi ya. Kita ada banyak selipin sesi-sesi program mulai dari pagi tuh latihan fisik. Oh, ada fisiknya juga. Nanti juga ada sesi dengan psikoterapinya kita, Masyur juga ada. Terus juga ada sesi dengan head coach atau dengan manajer timnas atau sesi motivasi nanti dari Mas Adipati juga ada. Terus juga coach juga udah ada program masing-masing, ada sesi 1 untuk apa, sesi 2 untuk misalnya tim bonding, sesi 3 misalnya scrim panjang, seperti itu sih. Ya kita bikin bervariasi supaya mereka juga nggak jenuh gitu ya. Iya, Pasti jenuh karena ini namanya pelatnas gitu ya. Kita nggak mencari sesuatu yang bikin player happy atau apa, enggak. Emang kita tahu konsekuensinya seperti ini, Iya. komitmennya harus seperti ini, Betul. perjuangannya harus seperti ini. Nanti di sana juga cuma dibayarnya juga cuma sehari, 2 hari atau 3 hari penentuan. Nanti kita mau gigit medali emas atau kita mau gigit jari. Nah, benar. Gitu. Ya, moga-moga kita gigitnya emas aja Yes, dong. itu target kita. Amin. Jadi harapannya gimana nih? Dan mungkin ada pesan-pesan buat semuanya yang lagi nonton. Pasti banyak banget fansnya juga nih. Aku yakin nih. Harapannya ya seluruh penggiat e-sport di tanah air dari Sabang sampai Merauke bisa mendukung seluruh atlet timnas kita, tim kepelatihan kita juga percaya bahwa ya mereka semua sudah terpilih, qualified untuk mewakili, untuk bertanding, untuk perform, untuk kebanggaan masyarakat Indonesia. Semoga hasilnya nanti sangat positif, kita bisa bawa pulang sesuai target 5 emas, itu harapan kita. Amin. Gitu, dokter. Oke, semoga lancar semuanya. Amin. Semangat selalu, sehat Siap, selalu amin. pastinya. Ya itu yang terpenting ya. Amin. Iya. Pokoknya sekarang aku udah sama Mas Eko, nutritionist ya istilahnya berarti ya, Iya, untuk atlet-atlet kita ini ya. Ya, Selama ini kan kalau kita bayangin kan bukan atlet yang fisik gitu ya, Benar. tapi kan ini about mind and focus gitu, mungkin fisiknya juga sedikit gitu ya, tapi ternyata berat juga loh jadi mereka itu. berat Nah, tentu pasti support dari nutritionistnya penting banget dong ya. pasti. Gimana tuh, boleh nggak bocoran nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi sama atlet-atlet ini apa aja, jadwalnya gimana, segala macam. Kalau untuk sekarang lebih ke karbo kompleks sih. Satu, yang kedua lebih ke recovery-nya. Soalnya anak-anak ini kan sampai jam 10, jam 11. Iya. Apalagi yang kita ketahui 2 jam itu dengan fokusnya mereka sama aja dengan sit up 1000 kali bongkarannya. What? Jadi fokus 2 jam Iya, sama kayak main. sit up. Ya, main. Main 2 jam kayak 1000 sit up. Ya, Wah, berat banget dong ya berarti ya. iya. Wow. Terus gimana tuh? Jadi kita itu bagaimana anak ini senyaman mungkin, tetapi waktu tahap pertama itu lebih ke arah kita itu memfokuskannya ke makan yang teratur lagi lah, karena kita Ya. tahu kan
atlet-atlet e-sport ini yang memang udah di GH atau memang mereka ngejar jam tayang untuk streaming itu makannya pagi terus ketemu nasinya lagi atau yang lainnya malam. Jadi ditargetin tuh dari jam 7 nanti jam 1. Nah, dari sana mulai deh mereka itu mulai terbiasa dulu untuk makan 3 kali sehari, baru nanti masuk ke program makannya. Oh, jadi memang pola makan sehatnya ini udah harus dikenalkan dulu, dibiasakan dulu, Iya, baru nanti menunya gitu ya. benar. Kira-kira apa aja tuh yang mungkin bisa ditiru untuk semuanya yang lagi suka nih, ya kan? Suka lupa juga, nggak tahu mau makannya apa. Kalau makan itu lebih ke ya kebiasaan pertama ya, kebiasaan mereka. Kalau misalnya dipatokin mereka ini harus makan gini atau harus makan gitu, jadi nggak terlalu. Tapi kita lebih ke arah pertama itu berarti badannya dulu nih, badannya berapa nih kalori yang dibutuhkan per hari dan juga berapa nih pengeluarannya dalam satu hari untuk mencapai klimaksnya dalam bermain gitu kan. Nah baru di recovery. Terus buat sekarang ini lebih banyak. Hitungannya, guys. Iya banyak. Oh, banyak hitungannya katanya. Banyak. Apalagi sekarang ini kita masuk ke dalam bulan puasa. Nah bulan puasa. Wow. Tadi banyak lagi yang puasa tadi mereka. Iya benar. Tapi setelah dilihat ini juga ngefek loh kak. Efeknya lebih tenang mereka dalam menghadapi situasi rumit dan juga lemas pasti ya. Iya dong pasti. Konsen pasti menurun ya. Pasti. Tapi setelah itu waktu udah berbuka puasa beda lagi naiknya. Gitu. Oke. Ada tips nggak sih supaya bertahan nih konsentrasinya gitu biar terus-terusan fokus gitu gimana? Oh gitu. Kalau dari Eko sendiri tipsnya itu perbanyak minum air putih. Air. Ya. Terus. Biar dia nggak dehidrasi kan. Yang kedua setelah itu kan ada namanya pertandingan per round atau per babak setengah jam atau 1 jam. Nah mungkin bisa nanti cemilannya seperti pisang atau kue coklat atau coklat panas. Nah itu bisa membantu untuk sementara. Nanti baru kita mungkin kalau memang mereka udah terlalu lapar mungkin bisa makan berat tapi porsinya dikurangin. Banyak tipsnya, triknya juga nih yang penting bikin mereka tetap selalu fokus, kuat juga, Stabil lah. stabil ya bener stabil dan nggak berlebihan ya kalorinya ya, itu yang paling penting juga, Yang paling kan? penting. Biar tetap terjaga kesehatan. Thank you buat Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Mungkin Iya. ada pesan-pesan buat yang lagi nonton atau buat pendukungnya semua. Buat pendukung e-sport Indonesia, doakan semuanya berjalan lancar dan kita kembali ke Indonesia lagi membawa emas buat Indonesia. Amin. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu.